Halo sahabat online dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan baik ya. Perkenalkan, saya Neng Erni Sulastri, NIM 210600087 dari kelas A1 PGSD tahun 2021 IKIP Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak sahabat semuanya mengenal tentang food waste. Lalu, sebenarnya apa sih food waste itu? Food waste atau sampah makanan adalah makanan olahan yang siap dikonsumsi dan memenuhi gizi yang seimbang, namun terbuang begitu saja. Nah, food waste ini hampir serupa dengan food loss. Yang membedakannya adalah food loss itu makanan yang belum diolah seperti sayur, buah-buahan. Nah, sementara food waste itu makanan yang telah diolah dan siap untuk dikonsumsi, namun harus menjadi sampah karena beberapa hal. Nah, di sini food waste atau sampah makanan dapat disebabkan atau dihasilkan dari proses distribusi dan konsumsi. Pada proses distribusi dapat disebabkan oleh makanan atau produk sudah expired sebelum sampai ke tangan pembeli. Nah, biasanya pada tahap ini terjadi pada market-market atau warung-warung yang menjual makanan. Nah, yang kedua pada proses konsumsi dapat disebabkan oleh perilaku buruk manusia seperti mengambil makanan secara berlebihan tapi tidak menghabiskannya, atau membeli makanan yang sangat banyak karena hanya ingin mencicipinya saja, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang menyebabkan makanan tersisa dan akhirnya harus dibuang. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara penghasil sampah makanan terbanyak di dunia dan peringkat pertama di ASEAN. Wah, sangat miris sekali ya. Tentunya ini bukan prestasi yang membanggakan, akan tetapi malah sebaliknya. Nah, sebenarnya apa sih yang dikhawatirkan atau apa sih dampak dari food waste ini? Nah, adapun dampak dari food waste itu diantaranya yang pertama krisis pangan. Dampak yang paling mengkhawatirkan dari food waste yaitu ancaman kelangkaan atau krisis pangan karena tingginya sumber makanan yang tidak diproduksi dan dimanfaatkan semestinya. Seperti misalnya makanan yang harusnya atau bahan pokok yang harusnya habis dalam 1 bulan ternyata habis hanya dalam 2 minggu. Karena harus dibuang akibat dari tidak dimanfaatkan secara semestinya seperti memasak secara berlebihan ataupun bahan makanan yang busuk. Selanjutnya yang kedua ada pemanasan global. Sisa makanan yang menumpuk dalam jumlah besar akan menghasilkan gas metana yang dapat membentuk gas rumah kaca yang menjadi salah satu pemicu pemanasan global. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah limbah air lindi. Selain gas metana, sampah sisa makanan juga dapat menghasilkan limbah air lindi yang bisa mencemari tanah dan air. Apabila tanah dan air sudah tercemar, maka akan membahayakan bagi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Untuk itu, mari kita secara bersama-sama mengatasi food waste dengan memulai dari hal-hal yang sederhana seperti membeli makanan sesuai kebutuhan, menerapkan konsep 6R yaitu menggunakan kembali barang yang masih bisa digunakan atau bahkan mengubahnya menjadi barang yang mempunyai nilai lebih. Kemudian mengambil makanan secukupnya dan menghabiskannya. Kemudian food preparation yaitu memperkirakan atau membuat rincian atau list menu untuk setiap hari atau per minggu bahkan per bulan untuk meminimalisir pemborosan ketika berbelanja. Kemudian yang selanjutnya berbagi makanan. Ketika di rumah memiliki makanan yang banyak, maka sebaiknya berbagi untuk menghindari makanan yang terbuang. Selanjutnya yang terakhir, cara yang dapat kita lakukan yaitu mengompos. Nah, sisa-sisa makanan yang memang harus dibuang, maka dapat kita manfaatkan untuk membuat pupuk kompos.
Nah, itu dia pembahasan mengenai food waste. Bagaimana sahabat? Apakah kalian sudah mulai paham mengenai food waste ini? Untuk menguji pemahamanmu, di sini ada beberapa pertanyaan yang dapat kalian jawab. Setiap pertanyaan ini diberikan waktu selama 5 detik untuk menjawabnya. Selamat menjawab. Pertanyaan pertama, apa pengertian food waste? A. Sampah makanan hasil panen. B. Sampah hasil kebun. C. Sampah makanan dan minuman. D. Sampah makanan hasil olahan. Jawabannya adalah D. Sampah makanan hasil olahan. Pertanyaan selanjutnya, food waste dapat disebabkan atau dihasilkan dari proses apa saja? A. Distribusi dan konsumen. B. Distributor dan konsumen. C. Distribusi dan konsumsi. D. Distributor dan konsumsi. Jawabannya adalah C. Distribusi dan konsumsi. Pertanyaan selanjutnya, apa saja dampak yang ditimbulkan oleh food waste? A. Pemanasan global dan hujan. B. Krisis papan dan limbah air lindi. C. Papasan global dan krisis pangan. D. Krisis pangan dan limbah air lindi. Jawabannya adalah D. Krisis pangan dan limbah air lindi. Dan pertanyaan terakhir, apa yang bukan termasuk cara mencegah food waste? A. Membeli makanan sesuai kebutuhan. B. Menerapkan konsep 6S. C. Food preparation. D. Berbagi makanan. Jawabannya adalah B. Menerapkan konsep 6S. Oke sahabat online, ini dia pertanyaan terakhir. Jadi, berapa banyak pertanyaan yang dapat kalian jawab dengan benar? Nah, apabila kalian sudah paham dan tahu ilmu tentang food waste ini, besar harapan saya kita semua dapat bersama-sama mencegah food waste dengan cara-cara yang dapat kita laksanakan. Nah, dengan pola hidup teratur, badan sehat, dunia selamat. Demikian pembahasan mengenai food waste. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.